Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju, salam bahagia. Saya Ramla SPDI, calon guru penggerak Kabupaten Kolaka Timur, akan menyampaikan koneksi antar materi berisi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bagian dari program guru penggerak. Ada 3 hal yang menjadi fokus yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkaitan dengan poin yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada 3 hal yang sebelumnya terpikir pada saya tentang murid yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu saya berpikir murid itu ibarat kertas kosong, di mana guru memiliki kendali penuh atas perkembangan dan pendidikan anak. Yang kedua, proses pembelajaran terpusat pada guru, di mana guru dominan pada proses pembelajaran, sehingga anak kurang mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dalam memanfaatkan ataupun mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, terbatas pada sumber belajar, artinya apa yang tertuang dalam buku dan pengetahuan saya sendiri yang saya miliki. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dikaitkan dari 3 hal tadi. Yang pertama, saya coba mengutip apa yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sehingga apa yang saya pahami sebelum yang menganggap anak ibarat kertas kosong. Berlawanan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara berangkat dari pemikiran itu. Maka saya sadar bahwa sesungguhnya anak-anak itu telah lahir membawa potensi, minat dan bakat, sehingga guru berperan hanya sebagai penuntun bagi murid dan merawat agar potensi minat maupun bakat yang ada pada diri setiap murid dapat tumbuh dan berkembang. Sejatinya guru dianalogikan sebagai petani. Sehingga perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan adalah memposisikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih berpusat pada murid. Peran guru hanya menuntut agar tumbuh kekuatan kodrat di setiap diri murid dengan menerapkan model-model pembelajaran berbasis aktivitas. Dan saat ini saya berpikir bahwa di mana saya lebih memahami perbedaan serta memfasilitasi belajar mereka sesuai potensi yang dimiliki. Lalu berkaitan dengan sumber belajar yang sebelumnya, saya berpikir hanya apa yang tertuang pada buku atau pengetahuan yang saya miliki. Ini juga membuat saya berpikir dan terdorong untuk memanfaatkan benda atau barang yang ada di lingkungan sekitar. Sesuai dengan kodrat zaman sebagai yang kami kutip, pandangan Ki Hajar Dewantara, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita. Ini saya maknai bahwa ternyata sumber belajar itu tidak terbatas pada buku atau pada terbatasnya pengetahuan saya,
melainkan segala sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan yang disesuaikan, diadaptasikan sesuai kondisi yang ada. Berkaitan dengan pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Paling tidak, ada 3 poin yang saya terapkan, yaitu yang pertama, tentang paradigma pendidik. Saya secara pribadi mulai berubah paradigma diri sendiri tentang apa yang dimaksud mendidik, bahwa sekolah di mana saya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bereksplorasi dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menghamba pada anak melalui metode pembelajaran berbasis aktivis. Yang kedua, berkaitan dengan karakter, apa yang akan saya lakukan adalah membentuk dan mengembangkan budi pekerti anak melalui keteladanan dan kebiasaan. Memberikan keteladanan, misal dalam disiplin waktu, tentunya saya harus lebih dulu tiba di sekolah daripada peserta didik, serta memberikan pembiasaan baik berupa sikap sosial maupun sikap spiritual. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa proses pendidikan keluarga di dalamnya ada orang tua pemilik peran yang sangat besar pada proses pendidikan dan perkembangan anak, sehingga yang selaku guru apa yang akan saya terapkan adalah membangun komunikasi baik dengan para orang tua atau wali peserta didik. Hal konkret yang saya lakukan adalah sementara ini kami selalu menjalin komunikasi dengan orang tua maupun peserta didik melalui grup WhatsApp. Melalui grup ini, kami melakukan komunikasi intens terkait perkembangan pengetahuan dan pembelajaran para anak didik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan khusus pada kegiatan koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.